Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas bab 4 ekonomi manajerial, yaitu teori produksi dan analisis biaya. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai permintaan, yaitu bagaimana konsumen menentukan barang dan jasa yang akan dibeli. Setelah perusahaan mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, langkah berikutnya adalah menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa inilah yang disebut sebagai produksi. Produksi merupakan salah satu aktivitas utama dalam sebuah perusahaan karena menjadi proses yang mengubah berbagai sumber daya menjadi produk yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi konsumen. Tanpa adanya proses produksi, perusahaan tidak akan mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak, tetapi juga harus mampu melakukannya secara efisien. Efisiensi sangat penting karena berkaitan langsung dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan keuntungan yang akan diperoleh. Melalui bab 4 ini, kita akan mempelajari konsep produksi, fungsi produksi, faktor-faktor produksi, hubungan antara input dan output, serta bagaimana perusahaan mengelola biaya produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Pemahaman mengenai teori produksi dan analisis biaya sangat penting bagi seorang manajer, karena hampir seluruh keputusan operasional perusahaan berkaitan dengan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada pengertian produksi. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil dari suatu proses produksi. Ketika kita menggunakan pakaian, mengendarai kendaraan, menggunakan telepon genggam, atau menikmati makanan dan minuman, semua produk tersebut sebelumnya telah melalui proses produksi yang melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas perusahaan. Secara umum, produksi adalah kegiatan mengubah berbagai faktor produksi atau input menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Melalui proses produksi, bahan baku yang awalnya memiliki nilai rendah dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kapas yang berasal dari perkebunan pada awalnya hanya merupakan bahan mentah. Setelah diolah menjadi benang, kemudian menjadi kain, dan akhirnya dijadikan jersey, nilai jualnya meningkat berkali-kali lipat. Proses peningkatan nilai inilah yang menjadi inti dari kegiatan produksi. Dalam ekonomi manajerial, produksi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan membuat barang, tetapi juga sebagai proses menciptakan nilai atau value add. Semakin besar nilai tambah yang berhasil diciptakan perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan memperoleh keuntungan. Produksi juga dapat diartikan sebagai proses mengkombinasikan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi, dan kemampuan manajemen untuk menghasilkan barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya ada tujuan produksi. Produksi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan utama produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, hingga hiburan. Seluruh kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui kegiatan produksi. Sebagai contoh, masyarakat membutuhkan pakaian untuk digunakan sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan tekstil dan konveksi melakukan produksi pakaian agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Lalu yang kedua adalah meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Produksi bertujuan untuk meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa. Contohnya, kayu diolah menjadi meja dan kursi, kulit diolah menjadi sepatu, gandum diolah menjadi roti, kain diolah menjadi pakaian. Setelah melalui proses produksi, barang tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi konsumen. Lalu yang ketiga ada memperoleh keuntungan. Setiap perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan yang diterima dari penjualan produk dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Semakin efisien perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba. Yang keempat ada menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan produksi membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja produksi, operator mesin, staf administrasi, supervisor, hingga manajer perusahaan. Semakin besar skala produksi suatu perusahaan, semakin banyak pula kesempatan kerja yang dapat diciptakan. Lalu yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produksi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, semakin tinggi aktivitas ekonomi yang terjadi.
Produksi yang meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu ada jenis-jenis produksi. Produksi barang. Produksi barang adalah kegiatan menghasilkan produk yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contoh, pakaian, mobil, sepatu, smartphone, dan makanan. Lalu ada produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan menghasilkan layanan yang tidak berwujud tetapi memberikan manfaat kepada konsumen. Contohnya pendidikan, transportasi, perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi. Walaupun tidak menghasilkan barang fisik, jasa tetap termasuk hasil produksi karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu ada pentingnya produksi dalam ekonomi manajerial. Dalam ekonomi manajerial, produksi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manajer harus menentukan beberapa jumlah produksi yang harus diproduksi, faktor produksi apa saja yang diperlukan, teknologi apa yang akan digunakan, bagaimana cara meningkatkan efisiensi produksi, dan bagaimana cara menekan biaya produksi. Keputusan-keputusan tersebut akan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam bersaing dan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai produksi menjadi sangat penting bagi setiap manajer dan pelaku bisnis. Contoh penerapan produksi sebagai contoh, sebuah perusahaan aparel resmi Persib Bandung ingin produksi jersey baru untuk musim kompetisi berikutnya. Perusahaan harus menyiapkan bahan baku berupa kain, tinta sablon, dan benang. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan mesin produksi, tenaga kerja, serta teknologi desain yang modern. Semua sumber daya tersebut kemudian dikomunikasikan dalam proses produksi hingga menghasilkan jersey yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Contoh tersebut menunjukkan bahwa produksi merupakan proses mengubah berbagai input menjadi output yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Setelah memahami bagaimana perusahaan melakukan proses produksi, pembahasan berikutnya adalah mengenai analisis biaya. Ekonomi manajerial, biaya merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena setiap kegiatan produksi pasti memerlukan pengorbanan berupa sejumlah biaya. Analisis biaya membantu perusahaan mengetahui berapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dengan memahami biaya secara baik, perusahaan dapat menentukan harga jual, merencanakan produksi, mengendalikan pengeluaran, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Pengertian biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan baik berupa uang maupun sumber daya lainnya. Untuk memperoleh atau menghasilkan barang dan jasa, dalam kegiatan produksi, perusahaan harus mengeluarkan berbagai biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan mesin, biaya transportasi, dan biaya pemasaran. Semua biaya tersebut harus diperhitungkan agar perusahaan dapat menentukan jumlah produksi dan harga jual yang tepat. Pentingnya analisis biaya. Analisis biaya memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial, yaitu menentukan harga jual. Perusahaan harus mengetahui total biaya produksi sebelum menentukan harga jual produk. Jika harga jual lebih rendah daripada biaya produksi, perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua ada mengendalikan pengeluaran. Analisis biaya membantu perusahaan menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga menentukan jumlah produksi. Melalui analisis biaya, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Yang keempat ada memaksimalkan keuntungan. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya sewa gedung, gaji manajer, pajak bangunan, dan premi asuransi. Misalnya perusahaan tetap membayar sewa pabrik 50 juta per bulan meskipun produksi sedang, sedikit, atau banyak. Karakteristik biaya tetap tidak dipengaruhi jumlah produksi, tetap harus dibayar, bersifat jangka pendek maupun panjang. 2. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Semakin banyak yang diproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, bahan pembantu, dan biaya listrik mesin produksi. Sebagai contoh, semakin banyak jersey yang diproduksi, semakin banyak pula kain dan benang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada biaya total atau total cost. Biaya total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Secara matematis adalah TC sama dengan FC ditambah FVC, di mana TC adalah total cost atau biaya total, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, dan VC adalah variable cost atau biaya variabel. Contoh biaya tetap
sama dengan 20 juta dan biaya variabel 30 juta, maka biaya totalnya adalah 50 juta. Biaya total inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam menentukan harga jual produk. Lalu selanjutnya ada hubungan produksi dengan biaya. Produksi dan biaya memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin besar jumlah produksi, maka biaya variabel akan meningkat. Namun peningkatan produksi yang dilakukan secara efisien dapat menyebabkan biaya rata-rata menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari tingkat produksi yang paling optimal agar biaya produksi tetap terkendali dan keuntungan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada manfaat analisis biaya dalam ekonomi manajerial. Analisis biaya memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain membantu perencanaan produksi. Perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan biaya sebelum memulai produksi. Yang lalu selanjutnya membantu pengambilan keputusan. Manajemen dapat menentukan apakah suatu produk layak diproduksi atau tidak. Dan selanjutnya mengendalikan efisiensi. Perusahaan dapat mengurangi pemborosan biaya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan daya saing. Biaya yang lebih rendah memungkinkan perusahaan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir ada memaksimalkan laba. Perusahaan dapat mencapai keuntungan yang optimal dengan biaya yang efisien. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan analisis biaya. Misalnya sebuah perusahaan aparel Persib Bandung memproduksi jersey. Biaya tetap per bulan adalah sewa pabrik 15 juta dan gaji manajer adalah 10 juta. Total biaya tetap sama dengan 25 juta. Biaya variabel kain 80.000 per jersey dan benang dan sablon 20.000 per jersey. Jika perusahaan memproduksi 1000 jersey, maka biaya variabel sebesar 100 juta. Sehingga total biaya sama dengan 25 juta ditambah 100 juta sama dengan 125 juta. Informasi tersebut akan digunakan perusahaan untuk menentukan harga jual yang dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada hubungan analisis biaya dengan pengambilan keputusan manajerial. Dalam ekonomi manajerial, analisis biaya memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen selalu berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperoleh. Melalui analisis biaya, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling efisien sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Selain itu, perusahaan juga dapat menentukan harga jual yang sesuai agar produk dapat bersaing di pasar dan tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan. Analisis biaya juga membantu perusahaan dalam merencanakan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan modal secara lebih efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kerugian. Sebagai contoh, sebuah perusahaan aparel Persib Bandung ingin meningkatkan produksi jersey menjelang dimulainya kompetisi baru. Sebelum menambah jumlah produksi, perusahaan terlebih dahulu melakukan analisis biaya untuk mengetahui apakah tambahan produksi tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih besar atau justru menambah beban biaya. Hasil analisis biaya akan menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Jika tambahan produksi dapat meningkatkan keuntungan, maka perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksinya. Namun apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan tambahan pendapatan yang diperoleh, maka perusahaan dapat mempertimbangkan strategi lain yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, analisis biaya menjadi salah satu alat penting dalam ekonomi manajerial karena dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang rasional, meningkatkan efisiensi, serta memaksimalkan keuntungan. Kesimpulan bab 4 ini adalah membahas mengenai teori produksi dan analisis biaya sebagai bagian penting dalam ekonomi manajerial. Produksi merupakan kegiatan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Dalam proses produksi, perusahaan memanfaatkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami analisis biaya yang terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Analisis biaya sangat penting karena membantu perusahaan menentukan harga jual, mengendalikan pengeluaran, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh keuntungan yang optimal. Dengan memahami teori produksi dan analisis biaya, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa kegiatan produksi dan pengelolaan biaya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam menjalankan sebuah usaha, kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan biaya akan menentukan
tingkat efisiensi dan keuntungan yang diperoleh. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah pemahaman mengenai penerapan ekonomi manajerial dalam dunia bisnis serta menjadi bekal dalam pengambilan keputusan yang tepat di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.